Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan teman-teman di sini. Dan sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Aris Diansa. Saya founder dari Evapora. Dan insya Allah kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih marketing dengan messenger, mungkin dengan sedikit pendekatan yang agak berbeda. Kalau biasanya seperti kita ya, Anda pernah dapat gelas gitu ya, apa yang Anda rasakan paling gak nyaman gitu ya, blokir gitu ya, dan kita akan coba membuat pendekatan yang berbeda itu dengan melalui pendekatan inbound marketing flywheel. Jadi bagaimana sih kita bisa melakukan marketing dengan messenger ya, tapi dengan menggunakan teknik inbound marketing flywheel. Oke, jadi saya judulnya Maximing Messenger for Inbound Marketing Flywheel Tools. Oke, baik, next. Teman-teman, saya memulai sesi ini dari sebuah quote ya, sebuah quote dari siapa nih? Theodore Roosevelt ya. Dia mengatakan bahwa nobody cares how much you know until they know how much you care. Orang gak akan peduli ya, kamu tuh siapa. Tapi mereka akan peduli ketika Anda itu peduli dengan saya, gitu ya. Ketika kita mempedulikan, ketika kita care dengan orang lain, maka orang tersebut akan merasa bahwa diri kita itu penting, gitu. Bagaimana kalau kita berkeluarga ya, dengan saudara, dengan teman, siapa saja, kita akan selalu menghargai teman yang peduli sama kita, yang perhatian sama kita. Ya, sama juga. Nah, kebanyakan saat ini banyak para marketer itu yang mohon maaf, dia itu selfish dengan dirinya sendiri dan dia kurang peduli dengan customernya. Ya, jadi dia menganggap customer itu sebagai objek yang harus dijejeli informasi, dijejeri, dibombardi informasi yang tanpa kemudian merasakan, berempati kepada mereka, apa yang mereka rasakan gitu. Ya, sama seperti Anda, ketika Anda di follow up terus, apa yang Anda rasakan? Enggak suka gitu ya. Ya, ketika teman-teman buka YouTube terus kemudian dapat 5 detik iklan pertama, apa yang Anda lakukan? Skip gitu ya. Ketika buka website dapat top up, apa yang Anda cari saat itu? Tanda X gitu ya. Ya walaupun ketika kita pencet itu malah lari ke website pengiklan gitu ya. Itu jengkel banget gitu ya. Ya, atau ketika kita jalan ke mall terus kemudian ada seorang yang datang bawa brosur kepada kita, gestur apa yang kita tunjukkan? Enggak, gitu ya. Jadi pada dasarnya ya, marketer itu terlalu egois terhadap dirinya sendiri, sangat peduli dengan kepentingan dirinya sendiri. Dia nggak peduli dengan apa yang diderita sama customer gitu ya, apa yang didirikan oleh anda gitu ya. Nah, kita sekarang sebagai seorang marketer seperti itu, kita sendiri diperlakukan gitu aja nggak mau, tapi kita memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, makanya ada kemudian di sekitar tahun 2018 HubSpot Global merilis sebuah metodologi baru, yaitu dinamakan dengan flywheel marketing. Jadi itu adalah metodologi, sebuah framework bagaimana caranya memperlakukan customer itu bukan sebagai objek dari marketing, tapi kita akan memperlakukan customer kita itu sebagai subjek dari marketing. Bukan berarti kita nggak ngeblas, bukan berarti kita nggak melakukan aktivitas marketing, enggak, kita tetap. Tapi kita peduli kepada mereka, ya. Dan yang kita tunjukkan itu adalah kepedulian itu, ya. Ini salah satu dasar bagaimana metodologi inbound marketing itu akan semakin relevan. Karena apa? Semakin lama orang semakin nggak percaya sama iklan, semakin lama orang semakin jenuh dengan iklan, dan perlu sebuah pendekatan yang berbeda bagaimana cara kita mengkomunikasikannya. Mungkin di pemateri sebelumnya udah ngajarin teman-teman gimana sih cara broadcast, gimana cara chatbot, macam-macam. Ya itu is okay gitu. Nah, yang saya akan pikirkan adalah bagaimana ngisi pelurunya. Jadi mungkin kalau pemateri yang lain bicara tentang gimana nembaknya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pada hari ini adalah gimana cara ngisi pelurunya. Peluru seperti apa yang akan kita tembakkan kepada customer kita. Oke, next. Next, Pak. Yeah, the problem is every day people are bombarded with information. Ya, tiap hari kita itu dijejali sama informasi. Ya, kita FOMO banget ya, kita itu, aduh, informasi itu nggak tahu ya udah berapa informasi yang kita dapatkan mulai sampai detik ini ya, mulai dari Lesti Bilar, mulai dari Sambo gitu ya, apalagi ya, pokoknya banyak banget ya, dan bahkan hidup kita itu kalau nggak nyekrol tuh rasanya kayak menjadi apa ya, kayak menjadi
orang yang kecanduan gitu ya, sakau gitu. Kalau kita itu nggak hanya scrolling buka beranda ya, ada HP geter-geter itu kalau nggak dilihat tuh rasanya kayak gimana gitu ya. Dan itu menyebabkan itu banjir informasi yang membuat semua informasi itu menjadi tidak penting ya, menjadi tidak penting. Jadi berbeda banget sama mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi teman-teman udah lahir belum ya? Saya kan generasi X ya, saya kelahiran tahun 83 ya. Saya masih menjalani, saya tinggal di kampung gitu ya. Saya masih ngalamin nonton TV itu di sebuah teras di pernah gitu ya. Anda masih wajahnya masih muda, tapi kok pengalamannya experience-nya tua banget. Jadi nonton TV di kampung bareng-bareng sama warga desa satu RT gitu ya, TV-nya buka gitu ya, slogan gitu. Nah, dulu nggak banyak informasi, ya sehingga apa? Sehingga orang itu bisa kemudian kecap nomor satu, ya orang iklan-iklan itu mendominasi, ya namanya visibility, menciptakan banyak informasi. Nah, sekarang ini pilihan banyak banget. Ya, bahkan kalau kita bisa melihat kalau dulu kita mendapatkan berita dari wartawan, sekarang ini wartawan dapat berita dari siapa? Anda para netizen. Jadi dunia itu sudah terbolak-balik. Ya, kalau kita bicara teori VUCA, nah C dalam teori VUCA itu complexity in customer behavior, itu yang terjadi sekarang. Jadi behavior customer ini sudah berbeda, nggak kayak dulu. Kalau dulu mereka menikmati konten, kalau saat ini mereka yang bikin konten. Ya semua orang adalah konten kreator, sehingga Pak informasi terlalu banyak. Nah, teman-teman, kalau saya mamanya teman-teman ngobrol sama saya semuanya gini ya, mana terjadi apa? Ya noise banget gitu ya. Orang semua ngomong gini, oh produkku bagus, ini cantik, ini gitu ya. Kita akhirnya nggak tertarik ya, karena semua orang terjebak ke dalam crowd ya, semua orang terjebak ke dalam kerumunan. Maka nanti yang harus kita lakukan adalah rise above the crowd. Kita akan naik melalui kerumunan. Kalau orang lain itu mengkomunikasikan brandnya, mengkomunikasikan produknya dengan cara seperti itu, ya dengan cara yang service gitu ya. Saya boleh tanya gitu, dengan Mas siapa namanya Mas? Pak Dedi. Pak Dedi. Ya Pak Dedi, artis paling cantik menurut Pak Dedi siapa? Jujur ya, nggak apa-apa ya, nggak ada istri kan? Udah bingung banyak. Nggak, satu aja yang ya versi Pak Dedi lah, satu aja nggak apa-apa. Aduh, itu bisikan sebelah sana. Anda terlalu banyak noise, terlalu banyak informasi gitu ya. Anda sendiri. Siapa menurut Anda? Ini kayaknya sih yang paling cantik Claudia Cynthia Bella. Oke. Belum janda. Oke teman-teman, kita sepakat ya kalau dia cantik ya, kita sepakat, nggak ada yang nggak sepakat ya di sini. Tapi apa yang akan kita rasakan ketika Laudia dari ngomong aku cantik, aku keren, aku manis, aku ini, apa yang Anda rasakan? Ilfil kan? Ilfil. Nah sama, jangan-jangan cara kita mengkomunikasikan brand kita, cara kita memarketingkan produk-produk kita itu seperti tadi, ya, membuat orang ilfil, ya, membuat orang ilfil gitu. Nah, maka kita harus membuat sebuah cerita yang cantik, ya. Cerita yang cantik bagaimana cara mengkomunikasikan value produk layanan kita dan brand kita. Dan insya Allah yang akan kita bahas hari ini adalah gimana cara kita mengkomunikasikan value melalui messenger. Mungkin secara umum bisa melalui apa saja yang itu membuat customer merasa enjoy ketika menikmati komunikasi tersebut. Oke, next. Nah, ini salah satu quote juga yang saya sangat senang banget ya. Saya kebetulan fans beratnya Gary V ya. Siapa di sini fans beratnya Gary V? Wah, kita satu aliran ya. Kita satu mazhab ya. Ya, Gary V ini salah satu orang yang mempengaruhi hidup saya. Hidup saya berubah banget 2 tahun yang lalu gara-gara ngikutin media sosialnya gitu ya. Salah satu perkataan quote dari Gary V yang luar biasa adalah ini, the best marketing strategy ever had. Itu strategi marketing paling terbaik selama-lamanya itu adalah kepedulian. Ketika teman-teman bisa peduli kepada customer Anda, ya, ketika teman-teman itu nggak menjadikan customer Anda sebagai objek jualan saja, tapi bisa menjadikan mereka menjalin relationship dengan mereka. Ya, actively added value relationship, Anda aktif membangun value relationship dengan customer Anda, ya, maka Anda akan orang yang akan didengar, ya. Jadi teman-teman, kita harus bisa mengeluarkan voice bukan noise, ya. Jadi kadang kita itu yang kita keluarkan adalah noise, karena apa? Karena sama dengan yang lain,
ya, dan sama dengan yang lain. Oke, next. Oke, nah ini jadi yang akan kita bahas sekarang adalah Messenger is power carrying tool. Jadi kita akan menjadikan Messenger nanti itu yang sebelumnya sebagai alat broadcast yang kita tuh nggak kenal siapa, terus kemudian inbox kita, apa yang kita lakukan? Biasanya kalau saya sih blokir, malas gitu ya, siapa lo gitu ya, sedia ready gitu, aduh, udah blokir. Nah, kita akan menjadikan tools Messenger ini menjadi sarana kita untuk memberikan kepedulian kita kepada customer kita. Ya, jadi saya pernah mendapatkan sebuah teori riset ya, bahwa ketika orang itu berinteraksi dengan seorang sales ya, ketika berinteraksi dengan customernya, satu kali dia interaksi maka tingkat closingnya itu 2%. Dua kali berinteraksi itu tingkat closingnya itu 3%. 3 kali berinteraksi ya, tingkat closingnya itu 4%. 4 kali berinteraksi, tingkat closingnya itu 5%. 5 sampai 12 kali Anda berinteraksi, tingkat closing Anda itu 80%. Ya. Maka kesalahan banyak para marketer ya, itu adalah ujuk-ujuk langsung jualan. Ya. Jadi biasanya saya ngomong ke klien-klien saya, ya Anda harus 5 kali lah ya, dan cara yang terbaik adalah dengan memberikan kepedulian. Ya, jadi Anda harus 5 kali mempedulikan kepedulian, atau bahasanya Anda harus 5 kali melakukan servis kepada mereka, dan kemudian baru Anda menjualnya. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya, nanti 5 tahapan itu akan kita bahas lebih detail lagi ya di materi selanjutnya. Tapi teman-teman pada intinya bahwa banyak orang yang nggak memanfaatkan Messenger ini ya sebagai untuk alat jualan, karena menganggap mungkin Messenger ini kuno dan sebagainya gitu ya, ada WA dan sebagainya gitu. Padahal sebenarnya Messenger ini jauh lebih efektif daripada email marketing ya, karena email belum tentu dibalas. Tapi kalau Anda di inbox pasti cengkling gitu. Nah, tinggal bagaimana Anda ya memberikan kepedulian Anda ya, mendeliver kepedulian Anda kepada customer Anda ya. Ini yang akan kita pelajari hari ini, dan ini step by stepnya mudah-mudahan kita bisa gunakan dan akan kita aplikasikan di bisnis kita. Oke, next. Nah, teman-teman, apa itu inbound marketing strategy? Ya, saya memberikan gambaran seperti ini. Ya, ini ada anak teman saya namanya Fali. Lihat gambar yang pertama, dia dikasih sama nasi. Apa gestur apa yang dia tunjukkan ketika dia dikasih nasi? Bete, ya. Padahal itu disuapin loh, dijelin gitu ya. Tapi apa yang terjadi ketika dia mendapatkan burger? Apakah perlu disuapin? Enggak ya, tapi malah dia makan sendiri ya, dia makan sendiri. Nah, ini gambarannya ya. Kalau dulu ya outbound marketing itu orang nggak peduli terhadap siapapun juga, udah dijejelin tuh ya, dijejeli sama campaign kita, jeli sama iklan kita ya, tanpa peduli dia itu senang atau enggak ketika dijejeli itu gitu ya. Kenapa anda tersenyum mas? Jangan saya pelakunya ya. Nah, kita akan kemudian merubahnya tetap iklan nih ya, bukan, kita nggak ngomong namanya jualan ya, tetap iklan. Tapi kita akan membuat iklan kita itu bukan iklan nasi putih ya, kita akan membuat iklan kita itu menjadi iklan burger ya, dimana ketika orang mendapatkan campaign marketing kita, konten kita dan sebagainya, maka kemudian merasa wah ini gue banget nih. Jadi kalau saya memberikan gambaran yang istilah yang agak jaksel sedikit gitu ya. Jadi ada konten yang lo banget, ada konten yang gue banget. Ya, versi audience ya. Jadi konten yang lo banget adalah konten yang selfish, adalah konten yang memuji diri sendiri, adalah konten yang egois ya. Sedangkan konten yang gue banget versi audience adalah konten yang memberikan value untuk audience. Ketika Anda membuat konten itu, dalam benak Anda ada sense care, kepedulian. Dalam benak Anda, apa yang akan saya berikan value dalam konten tersebut. Ya, ini bedanya. Ya. Maka seringkali kalau teman-teman lihat di TikTok, kemudian di Reels gitu ya, apapun konten di YouTube dan sebagainya, mana konten yang diminati orang? Adalah konten yang ngasih value buat orang lain. Apa itu menghibur? Apakah itu memotivasi? Apakah itu menginspirasi? Apakah itu bikin ketawa? Ya, apakah itu menyadarkan apapun juga?
Ya, intinya konten itu punya value, ya konten itu punya value. Saya kasih contoh simple aja ya teman-teman. Contoh nih, saya lagi jalan, umpamanya di Jalan Gatot Subroto ya. Saya lagi makan sama keluarga saya, sama anak istri saya di sebuah restoran di Jalan Gatot Subroto. Terus kemudian saya posting, ya konten saya tadi saya posting media sosial dan saya kasih caption seperti ini, indahnya kebersamaan bersama keluarga kita. Ya. Bagi anda ya, audiens, itu konten yang lo banget atau gue banget? Lo banget itu kan urusan lo, keluarga lo, anak istri lo, bukan urusan gue gitu ya. Ya, tapi beda teman-teman ketika saya, ya sama saya tetap pamer. Ya, ketika saya makan bareng keluarga saya kan pamer kan, ya tetap pamer ya. Ya di Jalan Gatot Subroto, di depan sana ada razia polisi. Guys, hati-hati ya lewat Jalan Gatot Subroto. Ketika itu saya posting konten yang lu banget atau gue banget? Karena apa? Informasi. Anda mendapatkan something, ya Anda mendapatkan sesuatu dari konten tersebut. Nah, nantinya ketika kita mengirim ya pesan dari messenger kepada customer kita, pastikan bahwa konten ini konten yang dibuat untuk mereka dan mereka mendapatkan value dari konten ini, ya. Seperti itu filosofi dasarnya ya. Sebelum nanti kita akan coba membreakdownnya dan kemudian kita akan coba buat teman-teman nanti akan coba sedikit bisa praktek gimana cara bikin konten yang gue banget tadi itu. Oke, next. Nah sama ya. Pada dasarnya orang nggak suka sama iklan. Seperti anak kecil nggak suka sama sayur. Di sini ada yang nggak suka makan sayur? Masih ada ya. Biasanya generasi Z itu nggak suka makan sayur gitu ya. Sukanya makan generasi sosis gitu ya. Ya itu anak saya itu hidupnya cuma sosis, dia nggak pernah merasakan namanya rujak cingur itu enak banget itu nggak pernah. Nah, sama seperti anak kecil ini. Ya anak kecil nggak suka, pada dasarnya dia nggak suka sama sayur. Customer kita nggak suka sama iklan. Ya nggak suka sama kita broadcast itu nggak suka. Ya, kita messenger itu nggak suka, kita DM itu nggak suka. Maka tugas kita adalah mentransformasikan gimana sayur ini supaya disukai sama anak-anak. Itu tugas seorang marketer saat ini. Bagaimana cara mengkomunikasikan tetap iklan, ya, tetapi iklan tadi itu dinikmati sama customer kita. Ya, itu biarnya. Oke, next. Step by step how to get connected. Jadi kita akan ya melakukan bertahap. Jadi sekali lagi, jadi nggak langsung tiba-tiba kita buat sebuah iklan, ya sebuah ngirim inbox terus kemudian langsung kita pikir, wah ini masalah saya selesai nih gitu ya dengan inbox tersebut, enggak. Maka kita akan menjalankannya step by step. Artinya apa? Artinya kita akan mengirim konten, yang konten tersebut itu nggak langsung jualan, ya. Tapi konten tersebut adalah konten yang bervalue untuk customer kita. Jadi ketika kamu baca kita itu nih, oke gitu ya, asik nih gitu ya, dia menikmati, ya. Dan kalau dia nanti dengan chatbot kan teman-teman bisa punya teknik ya, dia baca atau enggak dan sebagainya. Saat mungkin untuk teknis itu, rasa teman-teman nanti bisa belajar di teman-teman yang lain gitu ya, di tempat yang lain. Nah, ketika orang itu mulai nyaman dengan step pertama kita, ya, maka kemudian kita akan ngasih dia di step kedua lagi. Dia mulai nyaman, kita kasih dia step ketiga. Nyaman, kita kasih dia step keempat. Saran saya sih step kelima baru jualan. Jadi sebagaimana tadi teorinya ya, bahwa kalau customer udah nyaman berinteraksi kita sebanyak 5 kali, maka tingkat closingnya itu 80%. Ya. Daripada kita kan ngomongnya sederhana. Ya kalau kita ngeblas 110.000 orang, masa sih 1.000 orang nggak closing gitu? Itu masa sih gitu ya? Padahal itu Anda bikin orang nggak nyaman banget, dan semakin kesini ya orang semakin nggak percaya dengan marketer. Makanya salah satu profesi yang nggak semakin turun kepercayaannya publik terhadap profesi itu adalah marketer, gitu ya. Saya di depannya juga marketer. Tingkat kepercayaan publiknya turun dah. Maka kita karena marketernya udah terlalu banyak overpromise marketing, ya, terlalu banyak memberikan sesuatu yang kurang dari delivery yang dia berikan. Kenapa? Tujuannya pengen segera closing.
Ya, sehingga mereka nggak percaya. Coba kalau marketer nggak melakukan perbuatan kejahatan itu gitu ya, Anda dapat iklan 5 detik di YouTube, asik dapat iklan gitu ya. Tapi kan enggak gitu ya. Saya seumur hidup hanya cuman sekali aja meneruskan iklan 5 detik itu. Gara-gara iklannya BTS aja sih. Penasaran nih BTS mau iklan apa gitu, saya ngikutin iklannya lebih dari 5 detik. Selebihnya ya enggak. Kenapa? Karena orang nggak percaya sama marketer. Nah, oke, baik. Nah, ini teman-teman story-nya. Jadi saya akan belajar tentang gimana bikin story-nya, dan saya nggak tahu, saya lebih suka semuanya praktek ya teman-teman ya. Ya kita anggap aja ini workshop gitu lah, walaupun mungkin cuma sharing session ya. Tapi nanti saya ingin coba teman-teman bikin bikin oret-oretan setelah dapat materi ini di bisnisnya teman-teman, supaya saya memastikan teman-teman memahami materi yang saya sampaikan. Baik. Jadi kita harus menyampaikan ya brand kita, iklan kita, produk kita, layanan kita itu nyaman diterima sama customer. Dan itu bisa terjadi ketika karakter utamanya itu bukan brand Anda, tapi karakter utamanya adalah siapa? Customer. Jadi kita memposisikan diri itu bukan sebagai superhero, ya. Kita bukan menjadi orang yang paling hebat, dan kita itu menjadi pahlawan, bukan ya. Tapi siapa jadi pahlawannya, siapa jadi superhero-nya? Customer. Itu prinsipnya seperti itu. Jadi customer lah yang menjadi karakter di dalam ini. Nah, nanti pesan yang akan kita berikan adalah bukan membicarakan brand kita, bukan membicarakan produk kita. Siapa yang kita bicarakan? Customer kita ya. Yang pertama. Nah, urutannya customer ini dia with a problem. Ya, dia actually dia nggak yang fan aja gitu ya. Dia punya masalah dalam kehidupannya gitu ya. Dia punya masalah dalam kehidupannya. Nah, disinilah peran kita untuk peduli, untuk memahami permasalahan-permasalahan mereka itu apa. Dan kemudian kita berusaha untuk mendeliver value yang tepat, baik produk, layanan yang cocok untuk customer kita. Ya, jadi mamanya, saya mau ngoprek sedikit. Bapaknya, produknya apa? Ya, oke. Oke, makan bayi. Ya, jadi yang Anda pikirkan itu jangan makan bayinya dulu, tapi Anda pikirkan adalah bayinya sama ibu-ibunya. Ya, ibu-ibunya tuh kayak gimana? Ya, karakternya kayak seperti apa ibunya ini? Dan dia itu punya masalah apa? Ya, oh dia bayi makan nggak sempat mungkin nggak sempat ngasih makan bayinya, atau kadang bayinya nanti kurang gizi apa, kandungan apa yang nggak begini. Nah itu digali ya with a problem, dan itu yang disorikan di awal ya, disorikan di awal. Jadi Anda broadcast jangan sedia makanan bayi mengandung ini, enggak ya. Yang anda deliver pertama kali nanti itu adalah story-nya ini dulu ya, si ibu tadi. Dan ketika mereka menikmati konten pertama Anda itu, mereka menikmati karena apa? Mereka memposisikan dirinya sebagai superhero ya, bukan kita yang langsung superhero. Jadi karakter itu with problem. Nah, baru kemudian meet a guy who understand their fear. Dan posisi brand Anda itu bukan di sebelah sini, tapi posisi brand Anda di sebelah sini. Posisi Anda itu sebagai guide ya, sebagai penjaga, sebagai orang yang punya authority, punya kapasitas, yang kemudian peduli dengan mereka, peduli dengan superhero kita ya, peduli dengan superhero kita. Nah, tapi kemudian and give them a plan. Kita punya planning nih ya, karena kita punya produk, kita punya layanan, dan kita punya kepedulian kepada mereka. Kita punya planning untuk menjawab solusi permasalahan mereka ya. Kita mereka mau punya masalah ini, ya udah kita kasih nih solusi itu gitu ya. Kita peduli dengan mereka. Kita nggak lebih mempedulikan mereka daripada diri kita ya, karena kita memposisikan diri sebagai guide. Nah, dan kemudian call them to action, dan kemudian baru call to action. Ini baru offernya di sini nih, penawarannya di sini, ngajak melakukan sesuatu, ngajak beli ini ya, supaya apa? Supaya mendapatkan dan result is keberhasilan. Tapi kalau Anda nggak bersama kita, Anda nggak membeli produk kita, maka Anda berkemungkinan akan mendapatkan kesulitan. Ya, ini story yang akan kita berikan kepada customer kita ya. Jadi teman-teman bisa membuat story ini di konten berupa foto, video, tulisan,
di feed, di messenger, di story, di apapun juga. Ya, intinya story-nya seperti ini. Ya, cara mengkomunikasi seperti ini. Ketika orang lain selfish dan Anda seperti ini, maka mereka akan peduli. Kenapa? Mereka akan peduli pada dirinya sendiri. Coba abis ini kita foto bareng. Kita terus kemudian dipampang di sini. Siapa yang pertama kali Anda lihat? Diri sendiri gitu ya. Egois banget sampean ya. Ya bukan pembicaranya, malah sampean gitu lah. Gitu ya. Nah, sama ya ketika kita story-nya itu ada tentang mereka akan oh ini gue banget. Ya, ini gue banget. Ya seperti itu. Ya. Nah, teman-teman saya story ini dipakai hampir semua industri film Hollywood dan sebagainya untuk menggunakan cerita ini. Ya. Saya nggak tahu kalau film Indonesia ya. Yang horor saya nggak pernah nonton, jadi nggak pernah nonton film Indonesia. Ya, coba next kita lihat. Teman-teman pernah nonton film Hunger Games? Ya, oke. Saya akan coba cerita nih kisah film Hunger Games dan bagaimana posisi brand story kita. Yang pertama, ya tokoh utamanya siapa? Katniss Everdeen. Ya, Katniss Everdeen itu sebagai tokoh utama. Ada yang belum nonton Hunger Games? Nonton semua ya? Oke. Aman, berarti saya kalau cerita bukan ini juga cerita nabi-nabi ya. Beda. Nah, jadi tokoh utamanya itu Katniss. Ya, Katniss Everdeen. Nah, brand kita jangan jadi Katniss. Ya, brand kita jangan jadi superhero-nya. Ya, biarkanlah siapa jadi Katniss-nya? Customer kita. Ya. Nah, kemudian Katniss ini punya masalah nih. Masalah eksternal, internal maupun masalah filosofikal. Jadi si Katniss punya masalah masalah eksternalnya, dia harus survive ya, dia harus bertahan hidup ketika dia menggantikan posisi adiknya untuk bertarung ya di Hunger Games. Ya, masalah internal dia juga harus tetap autentik dengan si Katniss-nya gitu ya. Dan masalah filosofikalnya dia tirani melawan demokrasi ya. Jadi demokrasi melawan tiraninya kapital gitu ya. Saya nggak tahu supaya yang tokohnya yang punya kapital siapa namanya? Presidennya siapa? Ada yang ingat yang berbau putih gitu ya? Ya, salah satu film keren sih menurut saya. Kaya banget. Gimana? Orang kaya banget itu. Iya, iya. Nah, jadi si Katniss punya masalah seperti ini, ya contohnya. Nah kemudian Katniss ketemu sama siapa? Haymitch, ya. Katniss ketemu sama Haymitch dan Haymitch itu siapa? He's won the Hunger Games. Dia adalah pemenang Hunger Games tahun yang lalu, tahun sebelumnya. Artinya Haymitch ini bukan orang biasa. Ya, artinya brand Anda bukan produk biasa gitu ya. Anda ini sebagai Haymitch yang punya kapasitas. Ya, Anda punya brand fashion, Anda ini seorang brand fashion yang punya kapasitas, yang punya jahitan bagus, yang punya model bagus, yang punya solusi bagus, yang punya desain bagus. Ya, Anda punya brand kuliner, Anda masakannya Anda bagus, pelayanan Anda bagus, ini bagus. Jadi Anda punya authority, Anda punya kapasitas di situ. Ya, jadi posisi brand kita itu di posisi sebagai Haymitch, ya sebagai Haymitch. Nah, Haymitch itu punya ide nih, ya punya ide untuk siapa sih? Si Katniss, ya dia punya ide, ayo kita cari sponsor yuk, kita cari ini yuk, supaya kan kemarin waktu teman mungkin dia pas cerita dia luka itu kan, terus Katniss dapat obat ya, dia dapat dia menarik simpati dari audiens yang kemudian audiens tadi itu ngirim koin gitu ya. Itu kalau masnya yang biasa live TikTok bikin koin singa gitu ya. Pernah dapat singa mas? ya seperti jadi kita punya planning nih untuk customer kita. Ya, Anda yang jual makan bayi, Anda punya plan untuk anak-anak kita, Anda punya plan untuk ibu-ibu mereka seperti apa gitu ya. Dan kemudian ya setelah itu kita si Haymitch ini ngajak si Katniss untuk melawan ya, untuk melakukan ini ya. Bahkan nanti kalau udah dapat panah ini, panahnya bagian atas tuh itu cuman kayak ruangan aja, itu bukan langit sebenarnya gitu ya, untuk bisa membongkar itu gitu. Jadi si Haymitch ini punya peran yang sangat penting. Kira-kira kalau Katniss nggak ketemu Haymitch, Katniss menang nggak? Enggak. Maka kalau mereka sudah memakai produk kita kita ajak offer kita ada call to action untuk membeli produk kita, dan kemudian kita kasih value kepada customer kita, maka dia mendapatkan sesuatu yang kesuksesan gitu ya. Tapi kalau dia nggak
nggak bersama kita, ya Katnis mati dan distrik 12 akan kalah, akan crash gitu. Nah, ini contoh story-nya, ya contoh story-nya seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan ya, apa yang pertama kali Anda posting, Anda kirim messenger kepada customer Anda, ya, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini. Ini sebuah story yang cantik ya, ketika Anda bisa mendeliver hal tersebut. Anggap aja saya kasih contoh lagi Harry Potter gitu, ya Harry Potter. Semuanya nonton ya? Ya, kita akan coba bikinnya, nanti baru setelah ini baru bikinnya beri teman-teman. Saya akan contoh Harry Potter gitu ya. Karakternya Harry Potter, ya. Customer-nya siapa? Harry Potter. Jadi kita jangan menempatkan diri kita sebagai Harry Potter, ya, yang menang, yang punya ini enggak. Tapi kita memberikan posisi customer itu di Harry Potter. Harry Potter punya masalah enggak? Punya masalah, baik internal, eksternal. Internal dia belum mahir sihir gitu ya. Eksternal dia harus melawan siapa? Lord Voldemort, orang yang sudah punya ya, kekuatan sihir yang sangat kuat gitu ya, dengan bala tentaranya. Ya. Jadi si Harry ini punya masalah besar seperti itu gitu ya. Dan dia masalah filosofikalnya, dia sebagai penyihir putih dia harus melawan penyihir hitam dan sebagainya gitu ya. Nah, Harry Potter ketemu siapa? Dumbledore. Maka brand Anda posisinya sebagai siapa? Dumbledore. Apakah Dumbledore orang biasa? Bukan. Dumbledore ini adalah kepala sekolah Hogwarts ya. Kepala sekolah sihir yang punya kapasitas, yang dia senior di dunia sihir, dia mengetahui banyak informasi tentang sihir gitu ya. Dumbledore punya plan nggak untuk Harry Potter? Punya. Ya, Harry kamu ketemu sama ini, Harry kamu pelajari ini, kamu datang ke sini. Ya, kalau teman-teman ngikutin seri Harry Potter dari awal sampai akhir, teman-teman bisa tahu bahwa yang di seri ini ketemu sama siapa, di seri ini ketemu siapa. Untuk tujuan utamanya apa? Untuk bisa mengetahui siapa Lord Voldemort terdahulu, sehingga bisa mengetahui kelemahannya Lord Voldemort. Ya. Dan kemudian Dumbledore ngajak Harry untuk melawan Lord Voldemort enggak? Ngajak. Ya. Sama brand kita akan ada call to action-nya. Ya kalau bahasanya sih ngajak beli lah, nggak mungkin cuman nanti kita akan ada call to action-nya kepada customer kita. Ya, oh Harry kamu ini kita lawan sama ini, dan dengan ditambahin sama Dumbledore, kemudian Harry Potter menang. Ya, kalau seandainya nggak ketemu sama Dumbledore, Harry Potter kalah. Kalau teman-teman perhatikan, hampir semua film-film itu seperti itu ya. Ini sebenarnya ngomong marketing messenger atau film? Gak apa, namanya email marketing kayak gini ya, email marketing kayak gini gitu ya. Jadi si Harry Potter ini dia akan kalah ketika nggak dampingi sama Dumbledore. Ya, maka teman-teman kita harus betul-betul memposisikan ya, sekali lagi memposisikan posisi iklan kita, posisi marketing komunikasi kita itu sebagai Dumbledore-nya. Dan Dumbledore ini bukan orang sembarangan. Dia orang yang punya kapasitas dan seterusnya. Oke, saya nggak apa-apa. Saya suka sesi praktek karena nanti saya akan ngoprek salah satu bisnis teman-teman ya. Jadi kita akan coba ngoprek. Ya, coba next mas bisa yang sebelumnya. Oke, bukan. Oke. Nah, coba teman-teman bikin list sesimpel aja, story simpel aja, mungkin nggak tahu di komputer atau di laptop atau di kertas gitu ya. Siapa karakternya? Berarti siapa customer Anda? Ya. Masalah-masalah apa yang dimiliki sama customer Anda? Terus kemudian ya, mereka ketemu dengan Anda itu punya kapasitas seperti apa? Kepedulian apa yang bisa Anda berikan kepada customer Anda? Ya. Terus kemudian kita punya planning apa untuk customer kita? Ya. Terus kemudian call to action, ya. Baru kemudian tawarkan untuk bagaimana membeli produk kita, menggunakan layanan kita, supaya apa mereka bisa berhasil, supaya mereka bisa menjawab problem mereka tadi itu. Oke. Silakan ditulis, nanti itu akan menjadi skrip umumnya, ya, skrip generalnya yang kemudian nanti akan Anda terjemahkan dalam berbagai bentuk konten ketika kemudian Anda beriklan untuk customer Anda. Oke, saya kasih waktu apa nih ya? Kita coba jam berapa? Ikut tanya jawab sampai 14.30. Oke, saya kasih waktu 10 menit ya, nggak apa ya,
saya meyakinkan bahwa teman-teman pulang dari acara ini dapat something ya, walaupun sederhana tapi bisa menjadi basic utama untuk teman-teman nanti itu melakukan aktivitas marketing. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk membuat ini. Nanti kita akan coba ngoprek salah satu dari teman-teman atau 2 orang dari teman-teman untuk kita bisa bikin contoh bagaimana sih kita men-storykan brand kita gitu. Oke, mau silakan. Oke, saya pengen ngoprek nih. Oke, saya pengen ngoprek nih dari salah satu teman-teman ya untuk coba disampaikan. Nanti kita akan coba ini kan. Nah, ini teman-teman, ini script basicnya. Nanti berupa kontennya terserah Anda. Kontennya seperti apa? Yang penting mindsetnya itu udah bener dulu gitu ya. Brand story-nya bener dulu gitu. Nanti kontennya seperti apa? Nanti teman-teman akan menyesuaikan bentuk kontennya seperti apa. Oke, siapa yang mau baca hasilnya siapa? Oke, Mas, silakan perkenalkan diri. Oke. Bu, bantu Sob. Cek. Nama saya Dani, bisnis saya transfer uang antar Turki Indonesia. Gimana? Nama saya Dani, bisnis saya transfer uang. Transfer uang? Remitansi, kayak flip. Oh, kayak flip. Indonesia dan Turki saja. Indonesia dan Turki saja. Oke, saya tanggal 30 ke Turki. Wah, ini kayaknya harus pakai jasa sampean. Pakai dong, pakai. Ini Oke, Mas. sejak 2019, Oke. sejak saya S2 di sana sampai saat ini saya bisnis itu. Jadi karakternya itu yang pertama adalah mahasiswa TKI sama TKW. Mahasiswa TKI bukan pelancong bukan ya? Masnya mungkin nanti. Berarti saya bukan bayar personal Anda, saya bukan. Oke, Berarti ini teman-teman mahasiswa TKW TKI itu punya masalah untuk transfer uang. Kayak misalkan dia mau bayar kuliah tapi bingung, uangnya kan masih rupiah, tapi sementara uang yang diberlaku di sana USD atau Turki. Oke, Mas. Atau Tapi asing. gini. Oke, nah nanti story Anda itu jangan cuma sekedar transfer uang, ya. Tapi nanti story Anda itu adalah mahasiswa itu Anda memahami mereka sebagai mahasiswa, ya sebagai TKI itu masalah-masalah mereka itu apa sih? Nggak harus ngomongin uang, nggak harus ngomongin transfer uang. Nah itu yang Anda story di awal. Oh masalah kangen dengan orang tua, oh masalah visa, oh masalah ini, oh masalah ini, oh masalah kesulitan makan, oh masalah ini. Supaya apa? Anda menjadi story awal dulu, sehingga konten Anda itu dinikmati sama mereka. Membuat konten Anda di awal itu adalah konten yang gue banget. Paham ya? Yang umum dulu gitu Iya. ya. Oke. Nah, salah satunya transfer uang. Salah satunya. Tapi oke. konten yang akan Anda buat tadi jangan melulu transfer uang, orang bisa nebak nih. Ya. Tapi Anda memahami dunia anak kampus di Turki, dunia TKW Turki, masalah-masalah mereka itu apa sih? Ya, masalah makanan yang mereka nggak bisa makan, masalah ini, masalah ini, itu yang kemudian jadi story awalnya, yang Anda kirim ke customer Anda. Ketika mereka baca, mereka seneng nggak? Senang Ya, karena senang. kerangkul semua gitu ya. Ya, oke, Oke. sip ya. Kepaham. Maksud teman-teman ya. Jadi nggak cuma langsung ke problem produk Anda, Ke intinya. tetapi behavior customer Anda itu Anda potret dijadikan sebagai awal. Ya. Oke. Dasarnya itu ya. Oke, lanjut. Lalu nanti teman-teman itu setelah permasalahan yang tadi muncul program bahwa saya nggak bisa bayar makanan pakai uang Indonesia, harus pakai uang Turki. Akhirnya saya muncul di situ menjadi guide untuk memahami permasalahan mereka. Saya memberikan solusi kepada mereka itu transfer antar negara Indonesia dan Turki, namanya Indomis Turki. Lalu mengajak mereka untuk transfer dengan potongan biaya 2% dibanding Western Union yang 10%. Artinya dia valuenya di situ. Mas, existing alternatif apa aja yang biasa mereka lakukan untuk melakukan transfer uang itu selain Western Union? Existing alternatif solusi yang selain Anda? Saya itu Western Union itu ngambil uang cash langsung di ATM, pakai ATM, Mastercard dan segala macam, dan itu banyak banget potongannya. Dan saya tawarkan hal itu untuk tidak mendapatkan potongan apapun menggunakan jasa saya. Oke, menarik ya, keren nih. Oke, keren nih. Anda udah menjadi double door ya, Anda layak jadi high mid ya. Oke, lanjut. Apa yang hasilnya? Anda berikan?
hasilnya adalah customer itu mudah untuk mendapatkan uang Turki maupun uang rupiah. Nah, itu nanti di sini Mas. Tapi di sini Anda punya rencana apa untuk mereka? Saya menyarankan dia bisa kita menawarkan penukaran mudah. Ya, maksudnya mereka harus install Oh aplikasi enggak, mereka Anda, cukup transfer mereka uang ke salah satu akun saya dan Iya. saya akan memberikan uang yang sesuai dengan dia inginkan. Nah, itu namanya give outlet, itu akan Anda kontenkan. Oke. Oke. Habis itu call Setelah to action. itu, ya mereka akan transfer ke saya dan mereka semakin mudah dan merasa untung. Karena tadi potongan di luar itu bisa 10%, 8%, ambil ATM komisinya banyak. Saya hanya 2%. Oke. Nah, setelah itu kan dia mendapat resultnya, mereka kan sukses. Ah, Ya, dengan uang tadi itu buat apa? Jadi jangan cuma dua aja. Oh, aku bisa jalan-jalan ke Oke. sini, aku bisa melakukan ini dengan Oke. sistem ini, aku sini. dengan kekuatan, dengan menggunakan jasa saya, teman-teman bisa nge-save money lebih banyak Iya. dibanding menggunakan jasa lain. Nah, kasih yang lebih konkret, Mas. Oh, Bukan cuma nge-save duit itu kan. ya. Ya, kasih Dia dapat story-nya kasih nominal, yang- dapat nominal terbanyak. Ya, misalkan 1 juta itu jadi 1000 tele di Indonesia. Kalau misalnya pakai jasa jadi 1050 tele, jadi 50-nya bisa buat pulsa, bisa buat jalan transportasi segala macam. Nah, itu yang Anda storykan di konten tadi itu bukan duitnya tadi. Oh, Ya, jadi tapi gimana? mereka bisa nabung untuk bisa jalan-jalan ke Swiss, mereka bisa ini untuk jalan-jalan ke sini, Oh, mereka jadi bisa gitu ya. ini untuk ini. Jadi betul-betul di konten itu konkret. Apa namanya? Victory mereka, kemenangan mereka itu konkret, nggak cuma sekedar hemat uang. Paham Jadi ya? kita nyarahin, Gimana? jadi kita nyarahin bahwa misalkan, ente kalau misalnya di aneh, ente bisa nih nabung 50. Bukan gini. Gimana? Jadi kan dengan nabung di Anda, mereka kan dapat benefit selisih tadi itu. Ya, ada tuh. Nah, selisih tadi itu Anda ceritakan, mereka bisa melakukan apa di Turki dengan itu tadi gitu. Oh, oke Iya. oke. Paham Itu ya? muncul lagi. Iya, Muncul lagi yang iya. baru. Di kontennya, di Ah. story-nya gitu ya. Dengan melakukan Anda selama setahun, Anda bisa jalan-jalan ke mana gitu ya, mungkin jalan-jalan ke Afrika Selatan atau ke Maldives atau ke apa, dengan selama 1 tahun kuliah menggunakan ini. Jadi bentuk keberhasilannya itu nyata, bukan sekedar uang. Bagi orang kaya yang kaya banget ya, alah selisih gitu buat apa sih? Mungkin loh ya. Ya, kan mahasiswa kan ada 2 tipe ya, ada crazy rich, ada Miss Queen gitu. Nah, kalau sama tanya saya golongan yang kedua tadi. Oke, nah itu Anda jadiin konten. Oke, siap. Thank you. Thank you, Keren thank you. keren ya. Oke. Ya.